Ayuhal mu'minun wal mu'minat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang zahir, yang nampak maupun yang batin, yang tak nampak, yang tak dapat kita hitung berapa jumlahnya. Sampai dengan hari ini, di hari yang agung ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menggerakkan hati kita, mempermudah langkah kita menuju salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tak lupa tetap kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan, orang yang Allah utus di atas muka bumi untuk memberikan cahaya bagi manusia, rahmatan lil alamin. Dan kita semua tentu berharap di hari kiamat nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat, pertolongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, kullu al-anbiya da'watun mustajabah faqad da'a biha fid dunya. Semua para nabi memiliki doa yang mustajab. Apabila mereka berdoa maka Allah langsung kabulkan, dan mereka telah berdoa dengan doa tersebut di dunia. Wa qad ikhtaba'tu da'wati syafa'atan yaumal qiyamah li ummati. Dan aku memiliki satu doa yang mustajab, akan tetapi aku tidak berdoa di dunia. Aku simpan buat umatku di hari kiamat, yaitu aku meminta agar aku bisa memberikan pertolongan kepada umat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita kembali mengingat, mungkin sudah disampaikan di pekan-pekan yang lalu, di Jumat yang lalu, tepatnya di hari Kamis di 2 pekan yang lalu kurang lebih. Semua masyarakat di negeri ini diingatkan dengan sebuah peristiwa penting. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 terjadilah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tahunnya kita melaksanakan itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang bergembira, bersiap siaga untuk menyambut datangnya tanggal 17 itu. Bahkan mereka sudah bersiap-siap di jauh-jauh hari. Persiapan yang matang. Di hari sekian, di jam sekian terjadi upacara 17 Agustus. Akan tetapi kebanyakan dari kita lupa. Kita cuma ingat 17 Agustus, tapi kita lupa 17 rakaat setiap hari dan semalam. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. 17 rakaat yang senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan di setiap waktu, siang maupun malam. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Mari tunaikanlah salat. Allah buka dengan salat. Kemudian hayya 'alal falah. Karena kemenangan yang sesungguhnya bagi seorang mukmin adalah ketika dia menunaikan salat, maka dia akan menjadi menang yang sesungguhnya. Seorang mukmin yang hakiki tidak hanya memaknai makna kemerdekaan itu dengan terusirnya penjajahan dari bumi Indonesia, akan tetapi seorang mukmin yang hakiki dia harus memaknai kemerdekaan itu dengan yang lebih luas. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran tentang kemenangan yang diraih oleh seorang mukmin yang sebenarnya. Di dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung, merdeka orang-orang yang beriman. Kemudian Allah gambarkan sifat alladzina hum fi salatihim khashi'un,
mereka yang menang, orang-orang mukmin yang menang adalah mereka yang khusyuk di dalam salat mereka. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang mukmin yang menang adalah orang-orang mukmin yang menjauhkan diri mereka dari perkataan yang sia-sia. Mereka tidaklah mengucapkan kecuali perkataan yang membawa manfaat bagi diri mereka dan juga orang lain. Mereka tidaklah bersenda gurau dengan hal-hal yang merugikan diri mereka. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Tanda baik Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri. Itulah seharusnya seorang mukmin mendefinisikan kemerdekaan. Ayuhal mu'minun wal mu'minat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang agung ini, kami mengajak diri kami dan juga jemaah semua agar supaya marilah kita menjaga nilai-nilai kemerdekaan. Kita merdeka berarti kita aman. Maka mari kita menjaga minimal 2 poin penting. Semoga dengan 2 poin penting ini kita akan merasakan keamanan, kemerdekaan baik di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah itu menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka mentauhidkan Allah, beribadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau adalah kekasih Allah. Allah jadikan dia sebagai kekasih. Akan tetapi dia khawatir untuk dirinya dan juga anak keturunannya. Dia masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya Allah menjauhkan dirinya dan juga keturunannya daripada melakukan kesyirikan. Wa idh qala Ibrahim, Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika Ibrahim berdoa, Rabbi ij'al hadzal baladan aminan, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah menjadi negeri yang aman, damai, sentosa. Doa yang kedua adalah wajnubni, jauhkanlah aku, wabaniya, dan juga keturunan aku, an na'budal asnam, daripada melakukan kesyirikan. Mari kita berpikir sejenak. Kita renungkan doanya Nabi Ibrahim ini. Setelah beliau meminta agar negerinya itu aman. Mau negeri aman, minta sama Allah, pemilik keamanan. Allah yang memberikan keamanan kepada kita. Rabbi ja'al hadzal balada aminan, jadikanlah negeri ini aman. Poin yang kedua, maka dia meminta agar supaya dia dijauhkan dari kesyirikan. Karena tidak ada keamanan yang hakiki yang didapatkan oleh seorang mukmin melainkan dia merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemenangan, keamanan akan dia dapatkan. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam ayat yang lain, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, kemudian mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka bagi mereka adalah keamanan, nyaman, dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri mereka petunjuk, hidayah, Allah bimbing mereka
untuk menuju jalan Allah yang benar. Ini poin pertama. Tauhid kepada Allah Subhanahu. Kemudian poin yang kedua adalah marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Merasa cukup. Para ulama menjelaskan tentang syukur itu harus memenuhi 3 perkara. Yang pertama adalah bersyukur dengan lisan. Datang kepadanya nikmat, maka lisannya mengatakan alhamdulillah. Dan itulah merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atahu amrun yasurruhu faqala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa idza atahu amrun yakrahuhu fayaqul alhamdulillah ala kulli hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepadanya suatu urusan yang mengembirakan jiwanya, nikmat yang menyenangkan jiwanya, maka lisannya mengatakan segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Yang dengan kebaikan, kemurahan dari Allah maka sempurnalah segala kebaikan. Akan tetapi sebaliknya, idza atahu amrun yakrahu, datang kepadanya urusan yang jiwanya enggak senang, maka lisannya pun berkata alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah atas segala keadaan yang menimpakan. Kemudian yang kedua adalah asyukru bil qalbi. Bersyukur dengan hati. Hatinya senantiasa merasa qanaah, merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Lau kunta qani'an," jika engkau adalah seorang hamba yang qanaah, merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada engkau, fa anta wa malikud dunya sawa, maka dirimu dan juga para raja di dunia adalah sama. Karena pada hakikatnya kekayaan itu hanyalah bermunculan dari dalam hati. Kita merasa bahwa si fulan dia adalah kaya, kita merasa bahwa si fulan adalah miskin. Dari rasa kaya miskin itu muncul dari rasa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina bi kathratil ard, wa innamal ghina ghinan nafs." Kekayaan yang sebenarnya bagi seorang mukmin bukanlah kekayaan harta, akan tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya jiwa. Meskipun seorang mukmin tidak dibatasi, tidak dilarang untuk mencari dunia, akan tetapi yang dilarang adalah apabila dia mencari dunia, kemudian dunia itu melalaikan dia daripada mengingat Allah. Kemudian yang ketiga adalah asyukru bil jawarih. Bersyukur dengan anggota badan. Merealisasikan anggota badannya dengan tunduk patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin." Ada sebuah negeri yang mereka itu dalam keadaan aman, nyaman, tentram. Rizki Allah datangkan kepada mereka dari segala sisi. Fakafarat bi'an'umillah. Keadaan mereka satu, mereka tidak mau bersyukur kepada Allah, mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka fa'adzaqahullahu libasal ju' wal khauf. Maka Allah timpahkan kepada mereka rasa takut dan rasa lapar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena wa qalilun min ibadiyah, sedikit dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.